Tidak semua tempat di dunia ini bisa dijelajahi sesuka hati. Ada ruang yang harus dihormati dan batas yang tak boleh dilanggar. Menyadari batas itu adalah bentuk kedewasaan dalam berinteraksi dengan alam. Gunung, hutan, dan alam terbuka bukan hanya tempat fisik, tapi juga bisa menjadi tempat yang disakralkan dan dihuni oleh entitas yang tak terlihat. Menghormati dan menjaga sikap saat berada di sana adalah bentuk kebijaksanaan. Nah, berikut ini adalah sebuah kisah misteri yang pernah dialami Ibu Hajah Nina di SMP Negeri 5 Sumedang yang sempat dikirimkan ke Permisi Peristiwa Misteri Segala Sisi malam ini. Ceritanya, pagi itu cuaca kota Sumedang cerah ketika kami bertiga, saya, adikku Budi, dan Lia memutuskan untuk mendaki Gunung Palasari. Rute pendakian terlihat jelas. Jalan setapak masih basah oleh sisa hujan malam sebelumnya. Kicauan burung menemani langkah kami, membuat suasana terasa begitu tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Setelah melewati jalan kecil, kabut tiba-tiba turun dengan cepat, seakan gunung menutup diri dari kami. Jalur yang semula jelas perlahan hilang ditelan putihnya kabut. "Kayaknya kita nyasar nih," kata Lia menggenggam erat bajuku. "Kita ikutin jalan ini saja dulu, pasti tembus ke atas," jawab Budi dengan suara yang dibuat tegar meski matanya mulai gelisah. Kami terus berjalan. Tapi jalur yang dilalui terasa aneh. Pohon-pohon semakin rapat, bentuk batangnya bengkok tak wajar, seolah memandang kami. Bau tanah basah bercampur dengan aroma anyir memenuhi udara. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan. Samar namun jelas. Gending Sunda yang seharusnya menenangkan justru membuat bulu kuduk merinding saat itu. Suara itu semakin dekat, seperti ada pesta di tengah hutan. "Kalian dengar enggak?" tanyaku. Budi mengangguk, wajahnya pucat. "Iya, tapi dari mana suara itu ya?" Nah, saat kami mencoba mencari arah, terlihat cahaya obor berderet di balik pepohonan. Sekelompok orang berbusana putih lusuh berjalan perlahan. Wajah mereka pucat, mata kosong menatap lurus ke depan. Di tengah barisan ada sosok tinggi, kepalanya tertutup kain hitam. "Itu orangnya itu," kata Lia. Tapi sebelum sempat menjawab, sosok tinggi itu menoleh ke arah kami. Meski wajahnya tertutup kain, kami bisa merasakan tatapan dinginnya. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Lalu terdengar tawa melengking dari segala arah, seperti menggema di dalam kepala kami. "Lari, lari, lari," kata Budi berteriak. Kami bertiga berlari menembus kabut, tak peduli kemana arah kaki melangkah. Napas terengah, dada seperti terhimpit. Namun, setiap kali menoleh, bayangan hitam tinggi itu selalu berada beberapa langkah di belakang, seolah mengikuti tanpa pernah kehabisan tenaga. Akhirnya, kami terjatuh ke tanah lapang kecil yang dipenuhi bebatuan. Di tengahnya, ada sebuah batu besar menyerupai altar.
Batu itu penuh dengan bekas sesaji yang sudah membusuk. Tiba-tiba, Lia menjerit keras. Dari balik batu, keluar tangan-tangan pucat yang mencoba menarik kakinya. Aku dan Budi berusaha menarik Lia, tapi semakin kuat kami menarik, semakin banyak tangan yang muncul, mencengkram dan menarik kami semua ke arah batu tersebut. Di saat putus asa, suara azan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, mungkin dari kampung di bawah gunung. Tangan-tangan itu terhenti, kabut perlahan menipis, dan cahaya matahari menembus pepohonan. Kami bertiga akhirnya berhasil terlepas, jatuh tertunduk sambil menangis dan gemetar. Saat menoleh kembali, batu altar itu hilang. Yang tersisa hanyalah tanah kosong dengan bekas rerumputan terbakar. Nah, sejak hari itu, kami bertiga berjanji akan hati-hati kalau mendaki lagi gunung itu. Karena kami tahu, di balik kabutnya ada dunia lain yang penghuninya bukan manusia biasa. Nah, hikmah dari kisah ini adalah, janganlah meremehkan alam. Selalu siapkan diri sebelum berpetualang. Perbekalan, pengetahuan jalur, dan izin pendakian sangat penting. Banyak orang tersesat bukan hanya karena kabut, tapi karena kurang persiapan. Suara azan yang muncul menjadi penolong. Itu mengingatkan bahwa perlindungan terbesar saat menghadapi bahaya nyata atau goib adalah mendekat kepada Allah. Itu saja kisahnya. Wassalam. Ibu Hajah Nina di SMP Negeri 5, Sumedang.